Pemirsa, kita masuk ke dalam sesi akhir diskusi malam hari ini. Kita akan ke Pak Suprapto terlebih dahulu. Pak, bagaimana supaya memastikan jurnalisme berkualitas ini tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah gempuran clickbait, Pak? Pertama, kepada teman-teman pengelola media, ya dia harus mempertahankan bahwa memproduksi konten berita itu ada aturan yang jelas, ya, diatur kode etik jurnalistik dan lain segala macamnya. Kemudian kepada platform digital juga dia harus memastikan bahwa algoritmanya itu ketika menyaring berita-berita yang didistribusikan, karena kita tahu bahwa berita-berita digital itu sebagian besar itu mungkin di atas 70-80% itu distribusinya lewat platform digital, ya, baik Google maupun media sosial dan segala macamnya, ya. Sekarang ini kan itu yang direct membaca langsung kepada media tersebut kan sangat kecil. Karena kita tahu bahwa itu kontribusi platform digital itu sangat tinggi terhadap penetrasi pembaca, maka dia juga harus ikut bertanggung jawab, tidak mendistribusikan konten-konten yang memang bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalisme berkualitas. Saya pikir dan masyarakat juga harus mulai juga ikut menentukan bahwa dia sebaiknya memang membaca produk-produk jurnalisme yang berkualitas. Jadi memang ini saling terkait, ya kan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dari satu sisi aja. Baik. Tapi Pak Suprapto, apakah memang kemudian platform digital, tadi Pak Dirjen sudah mengatakan, juga di bawah ranah pengaturan Dewan Pers? Kalau untuk konteks membahas soal jurnalismenya atau persnya, itu ya harus di bawah Dewan Pers. Dalam hal ini tentu badan pelaksana itu atau pelaksana yang nanti pelaksana lah. Kalau di draftnya kan seperti itu. Tapi kan itu pembahasannya kan pasti akan ada banyak diskusi kan, akan diputuskan, ya. Kita belum bisa mengatakan bahwa nanti bentuknya seperti apa. Tapi yang diusulkan itu adalah pelaksana karena berada di bawah Dewan Pers. Baik, berarti konten-konten yang terkait dengan jurnalisme, jurnalistik ini akan diawasi oleh Dewan Pers. Iya, oleh pelaksana kerjasama ini. Oke. Pak Guntur, menjadi pertanyaan besar setiap kali persaingan usaha, bukan hanya di kasus media, platform digital dan media mainstream, itu kan ada putusan, belum tentu dipatuhi. Kalau nanti badan pelaksana ini misalnya memutus ada sesuatu yang harus diikuti oleh platform digital, sebutlah Google, sebutlah Facebook, tapi tidak dipatuhi, itu bagaimana? Barangkali saya tidak kapasitas kalau menilai putusan, tapi kalau di KPPU putusannya wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Karena wajib dipatuhi. Tapi tidak semua dipatuhi kan, Pak? Sepanjang sejarah. Wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Apalagi bagi pelaku usaha. Semua. Karena pada akhirnya ketika sudah inkrah itu menjadi putusan. Baik. Dan setiap pelaku usaha pasti harus terikat, walaupun bisa jadi ketidakmampuan membayar, tapi itu kecil lah peluangnya. Jadi setiap putusan itu wajib, dan itu kenapa kalau kami dari KPPU, kami yang mengapresiasi kita mau dimasukkan, tapi kita prosesnya adalah memang penegakan hukum administrasi. Ujungnya adalah putusan yang akan menjadi mengikat ke semua. Tapi yang terpenting memang dengan digital hari ini adalah bagaimana platform ini tidak menjadi head to head sebenarnya. Dia menjadi alternatif gitu. Karena bagaimanapun siogianya juga media mainstream itu bisa juga memanfaatkan platform digital ini. Karena apa? Dia bisa mengurangi biaya salesnya, direct salesnya. Tapi memang hari ini belum. Hari ini belum, dan kita berharap memang dengan makin kondusifnya dan tentunya ada kepentingan negara, kepentingan kita semua untuk menjadi dapat jurnalis yang cerdas. Tapi bisa jadi satu alternatif barangkali mungkin Pak bisa jadi juga pakai rate gitu, di rating. Ya. Jadi artinya di mana-mana pun pengiklan pun dia memperhatikan reputasi dan kepada siapa dia beriklan. Barangkali metode-metode rating gitu. Jadi tidak melakukan entry barrier secara langsung, tapi rating. Rating ini suatu web tertentu, ini tereditorial. Ini tidak. Bila perlu ada rating 5 apa seperti apa. Tapi rating kan biasanya dipengaruhi clickbait juga itu, Pak. Ketika banyak orang yang mengklik, akhirnya ratingnya jadi justru di situ dalam digital sangat massal seperti itu. Seolah-olah banyak klik itulah rating tertinggi. Yang paling bagus. Padahal tadi Pak Presiden ingin menekankan bahwasanya jurnalisme yang berkualitas. Tentunya kita bisa serahkan kepada ahlinya. Jadi tidak semua diserahkan kepada pengklik. Karena itu juga bisa AI juga itu. Jadi saya pikir ada alternatif juga itu untuk bisa apakah rating. Jadi yang lain boleh tetap masuk, tapi percayalah pengiklan pun itu akan memperhatikan reputasi kepada siapa dia harus beriklan. Baik.
Jadi media-media yang tereditorial, yang berkualitas, pada akhirnya tetap akan bisa bersaing dan mungkin akan dimenangkan. Karena memang pengiklan akan cenderung juga mengiklan kepada mereka. Pak Usman Kansong, seperti apa output yang diharapkan dengan lahirnya Perpres ini pada bulan Maret 2023 mendatang? Ya, harus saya sampaikan pertama-tama Perpres ini bukan turunan dari Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ya, karena Undang-Undang Pers tidak punya keturunan, tidak punya PP, tidak punya Perpres. Dan Perpres ini adalah Perpres mandiri nanti. Ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebut Perpres mandiri. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, apa yang kita harapkan? Sebetulnya yang kita harapkan pertama-tama adalah terbentuknya ekosistem bisnis media yang sehat. Yang kita berharap nanti berujung pada peningkatan ataupun pemulihan kualitas jurnalistik atau jurnalisme di Indonesia. Tetapi sasaran pertamanya itu adalah terbentuknya ekosistem bisnis media. Melalui apa? Tadi melalui kerjasama, melalui kewajiban-kewajiban. Di Australia kan namanya bargaining code. Bargaining itu kan kerjasama kan gitu, antara kedua belah pihak. Jadi tidak bisa sebetulnya satu pihak saja yang dituntut kewajiban ataupun tanggung jawab, tapi kerjasama dalam posisi yang setara, transparan, bermanfaat, kan begitu kira-kira. Prinsipnya itu kan seperti itu. Gitu. Baik, Pak Dirjen, ini dengan ada Perpres ini nanti bulan Maret ya kalau keluar, apakah kemudian media masih tetap bisa independen, tidak ada intervensi dari pemerintah? Ya, tadi saya sampaikan penyusunan Perpres ini sangat memperhatikan kebebasan pers, ya kebebasan pers. Karena itu ya kita memang harus betul-betul membahas ya di mana yang menjadi kewenangan Dewan Pers. Ya Dewan Pers ini kan satu-satunya lembaga berdasarkan Undang-Undang Pers. Tapi seperti saya sampaikan tadi, Perpres ini bukan turunan Dewan Pers, bukan turunan Undang-Undang Pers. Ya karena kalau turunan celaka kita. Dalam arti ya berarti tidak independen lagi itu pers, karena undang-undangnya ada turunannya, ada PP-nya begitu kan seperti itu. Nah karena itu memang apa yang menjadi proporsinya Dewan Pers untuk mengawasi, untuk melaksanakan ini akan kita atur secermat mungkin ya supaya kebebasan pers tidak terlampaui, tetapi kita juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang-Undang ITE, PP 7199 dan seterusnya begitu. Oke, Pak Suprapto, ini juga pertanyaan banyak teman-teman media. Ketika nanti rancangan itu menjadi peraturan presiden, independensi media itu masih bisa dijaga tidak? Saya pikir masih bisa dijaga ya, karena justru ini kan mulai kita mengusulkan ini juga memperhatikan betul soal independensi media kan. Kita tidak ingin ada campur tangan dari siapapun selain memang yang sudah diatur oleh Undang-Undang 40 tahun 99 yaitu melalui Dewan Pers. Dan segala regulasi yang diatur berdasarkan turunan Undang-Undang 40 99 kan memang diatur oleh Dewan Pers. Dewan Pers memfasilitasi pembuatan regulasi. Jadi yang membuat itu ya memang teman-teman pers ya, konstituen Dewan Pers. Baik, Bang Usman Kansong, terkait dengan Perpres ini sendiri, apakah sudah selesai disiapkan? Apakah sudah diberikan pada Presiden Joko Widodo atau seperti apa saat ini posisinya, Bang Usman? Ya, kita masih membahas sampai tadi juga saya membahas sampai sekitar pukul 18.30 tadi bersama panitia antar kementerian, ya PAK istilah kita begitu. Kita membahas dengan Kemenkumham, dengan Setnek, dengan Setkap, dengan Kemenko Polhukam. Dan nanti juga kalau sudah ada draftnya ini juga harus ada harmonisasi, harus ada harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu dalam penyusunan ini kita harus pikirkan ini berbenturan nggak dengan undang-undang yang lain, misalnya soal pajak, soal tadi algoritma, soal pengawasan terhadap platform digital. Ini kita akan lihat. Gitu kan. Dan juga harus kita diskusikan dengan para stakeholders. Ya, dengan Dewan Pers sudah, kita nanti
juga harus diskusikan dengan stakeholders lainnya, dalam hal ini platform digital, untuk mencapai yang kita sebut meaningful participation. Oke, terima kasih Pak Usman. Pak Guntur, sedikit saja. Satu, harmonisasi dengan Undang-Undang 5 barangkali. Oh, Undang-Undang Persaingan Usaha ya. Undang-Undang tentang praktek. Oke, kita harapkan memang akhirnya Perpres ini bisa benar-benar mengatur ekosistem media yang bukan bersaing seperti tadi kata Pak Guntur, tapi berkolaborasi dengan platform digital. Kami berterima kasih kepada Dirjen IKP Usman Kansong, tenaga ahli Dewan Pers Suprapto Sastro, dan Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih. Terima kasih. Demikian pemirsa Economic Challenges malam hari ini. Saya Versi Wijaya. Dan saya Leona Samosir. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV